Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Suci Ramadhani Muera dari D3 Farmasi semester 2 dari kelompok 4 dengan anggota Nur Wahyu, Rahmawati Takriana, Rizka, mata kuliah Teknologi Sediaan Liquid dan Semi Liquid. Tugas materi pasta, dosen pembimbing Ibu Wahyuni LOD Espram MKes. Pengertian pasta. Pasta adalah sediaan semi padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditujukan untuk pemakaian topikal atau luar. Macam-macam pasta: 1. Pasta berlemak, 2. Pasta kering, 3. Pasta pendingin, 4. Pasta gigi. Karakteristik pasta: 1. Daya absorpsi pasta lebih besar, tidak sesuai dengan bagian tubuh yang berbulu, mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditujukan untuk pemakaian luar atau topikal. 4. Konsistensi lebih kenyal dari unguentum. 5. Tidak memberikan rasa berminyak seperti unguentum. 6. Bahan padat lebih besar dari salep. Bahan serbuk padat 40-50%. 7. Sering digunakan untuk mengabsorpsi sekresi cairan serosal pada tempat pemakaian sehingga cocok untuk luka akut. Selanjutnya, kelebihan pasta. Yang pertama, mengikat cairan sekret. Yang kedua, lebih melekat pada kulit. Yang ketiga, konsentrasi lebih kental dari salep. Yang terakhir, gaya absorpsi lebih besar dan kurang berlemak dibanding dengan sediaan salep. Kekurangan pasta: yang pertama, tidak cocok untuk pemakaian pada bagian tubuh yang berbulu. Yang kedua, dapat mengeringkan kulit dan merusak lapisan epidermis kulit. Yang ketiga, dapat menyebabkan iritasi kulit. Selanjutnya, formulasi pasta: 1. Vaselnum album, 2. gliserol, 3. basis hidrokarbon. Yang keempat, basis absorpsi. Selanjutnya, larut air, dan yang terakhir, air miscible. Kemudian, evaluasi sediaan pasta: 1. Organoleptik, 2. pH prinsip uji derajat keasaman, yang ketiga viskositas, 4. penghamburan atau daya sebar, 5. resistensi panas, 6. pengamatan organoleptis, yang ketujuh homogenitas, 8. uji viskositas, 9. uji stabilitas fisik, 10. pemeriksaan konsistensi, 11. pengukuran diameter globul rata-rata, 12. penetapan kadar zat aktif, 13. keseragaman sediaan, 14. evaluasi fisik, 15. evaluasi kimia, dan yang terakhir evaluasi biologi. Kemudian cara pembuatan pasta dilakukan dengan dua metode, yaitu A. Pencampuran komponen dari pasta dicampur bersama-sama dengan segala cara sampai sediaan yang rata tercapai. Yang kedua, peleburan semua atau beberapa komponen dari pasta dicampurkan dengan meleburkannya secara bersamaan. Kemudian didinginkan dengan pengadukan yang konstan sampai mengental. Bahan dasar pasta: 1. vaselin, 2. lanolin, yang ketiga adepslanae, selanjutnya unguentum simplex, selanjutnya minyak lemak, dan yang terakhir parafin liquidum. Pembuatan yaitu bahan dasar yang berbentuk setengah padat dicairkan lebih dulu, baru dicampur dengan bahan padat dalam keadaan panas agar lebih tercampur dan homogen. Metode pembuatan pasta:
ada dua, yaitu pembuatan skala lab dan industri. Pembuatan pasta skala laboratorium terdiri dari 2 metode, yaitu pencampuran dan peleburan. Sedangkan pembuatan pasta skala industri terdiri dari 8 metode: 1. Penentuan bahan yang berkualitas, 2. Sterilisasi awal, 3. Sterilisasi terminal dari pasta, 4. Filtrasi agar jernih, 5. Pengerjaan penampilan, 6. Penggunaan LAO, 7. Uji stabilitas obat, 8. Tonisitas, 9. Viskositas, 10. Pengemasan, dan yang terakhir pemeriksaan hasil dengan teliti. Selanjutnya, basis atau pembawa pasta. Yang pertama, basis hidrokarbon, 2. Basis absorpsi, 3. Larut air, 4. Air misbel. Kemudian, cara penyimpanan sediaan pasta. Yang pertama, simpan dalam wadah aslinya. Yang kedua, simpan pada tempat sejuk dan kering. 3. Ikuti petunjuk penyimpanan pada label kemasan. Gunakan tempat khusus untuk menyimpan obat. Selanjutnya, simpanlah obat terpisah dari bahan makanan. Selanjutnya, berikanlah catatan pada masing-masing obat. Selanjutnya, pastikan semua obat disimpan dari jangkauan anak-anak. Obat yang harus dibuang yaitu jika sudah melebihi tanggal kadaluarsa dari yang tertera pada label obat, terjadi perubahan fisik obat, tidak diketahui identitas obat, jangka waktu penyimpanan salep atau pasta adalah selama 3 tahun. Cara memusnahkan obat yang sudah tidak terpakai sebaiknya tidak dibuang begitu saja ke tempat sampah. Hal ini untuk menghindari ada yang mengambil kembali obat tersebut. Selanjutnya, cara pemakaian obat pasta. Yang pertama, cuci tangan. 2. Sediakan peralatan yang dibutuhkan seperti obat atau tisu. 3. Posisikan diri dengan tepat dan nyaman. Pastikan hanya membuka area yang akan diberi obat. Selanjutnya, periksa kondisi kulit. Selanjutnya, cuci area yang sakit. Bersihkan semua kotoran pada kulit. Selanjutnya, keringkan atau biarkan area kering oleh udara. Selanjutnya, oleskan obat atau pasta pada area kulit yang sakit. Selanjutnya, pastikan tangan yang digunakan untuk mengoles sudah bersih. Selanjutnya, jika sudah dioleskan, cuci tangan kembali. Kemudian, cara absorpsi pasta terdiri dari 1. Penetrasi, 2. Disolusi, 3. Difusi. Kemudian, penggolongan pasta. Ada 2 kelompok utama pasta, yaitu kelompok pasta yang dibuat dari gel fase tunggal mengandung air, contohnya pasta natrium karboksimetil selulosa. Yang kedua, kelompok pasta berlemak, contohnya pasta zinc oksida. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar sediaan berhasil. Yang pertama, tidak memakai bahan-bahan yang pedas dan beriritasi, alergenik terhadap kulit. Yang kedua, pilih dasar atau pembawa yang membolehkan bahan aktif memberikan efek terapeutik lokal atau sistemik. Yang ketiga, kurangi ukuran partikel menjadi terkecil yang layak. Yang terakhir, yang keempat, gabungkan bahan aktif dengan bahan-bahan yang ditambahkan untuk mendapatkan cairan yang uniform atau dispersi padat dalam sediaan. Yang terakhir, amati keseragaman. Contoh pasta dalam buku FN: asidi, salisilisi, sinkosidi, pasta. Komposisi tiap 10 mengandung asidum salisilum 200 mg, sinkosidum 2,5 gram, amilum tradisi 2,5 gram, vaselinum pelahum hingga 10 gram. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik, dosis 2-3 kali sehari dioleskan. Asam salisilat 200 mg sama dengan 0,2 gram, sin oksidum 2,5 gram, amilum tradisi 2,5 gram, vaselin flovum 10 gram dikurang 5,2 gram sama dengan 4,8 gram. Cara pembuatan pasta asam salisilat sen. 1. Disiapkan alat dan bahan.
kedua, disetarakan timbangan. Yang ketiga, ditimbang vaselin kuning sebanyak 4,8 gram. Dimasukkan ke dalam cawang uap, lalu dileburkan di atas penanggas air. Yang keempat, dipanaskan lumpang, dimasukkan SNO ke dalam lumpang panas, gerus hingga halus, keluarkan. Yang kelima, ditimbang SNO yang sudah digerus dalam lumpang panas sebanyak 2,5 gram. Yang keenam, ditimbang padi terigu sebanyak 2,5 gram. 7. Ditimbang asam salisilat sebanyak 200 mg, dimasukkan ke dalam lumpan, ditetesi etanol 96%, 1-3 tetes. Digerus hingga halus, ditambahkan padi terigu secukupnya, gerus hingga halus dan homogen. Kedelapan, dimasukkan SNO ke dalam lumpan sedikit demi sedikit sambil gerus hingga homogen. 9. Dimasukkan sisa terigu, digerus hingga homogen. 10. Dimasukkan leburan vaselin kuning sedikit demi sedikit ke dalam lumpan, digerus hingga homogen dan membentuk massa pasta. 11. Masukkan ke wadah pot dan beri etiket pasta salisilat sen. Indikasi penggunaan pasta salisilat sen adalah penggunaan obat untuk menghilangkan penyakit kulit dari berbagai asal-usul. Pada dasarnya, obat ini terbukti terbaik dalam menghilangkan eksim subakut. Dan penyakit ini bisa jadi benar-benar sebuah genesis. Obat juga digunakan untuk sifat dosis pada kaki. Berbeda dengan pendahuluannya, salisil salep, obat ini memiliki lingkaran agak sempit tindakan. Obatnya tidak mampu menghilangkan kuil up dan jagung. Ini digunakan secara eksklusif dalam kondisi tertentu dan di area kulit yang terkesan. Gunakan produk hanya setelah mendapatkan persetujuan dokter. Faktanya adalah bahwa dalam komposisi, selain komponen utama asam salisilat juga tidak akan sebagian kecil sen. Oleh karena itu, orang dengan peningkatan hipersensitivitas harus lebih berhati-hati saat mengindikasi penggunaan pasta salisilat sen tersedia. Pertama-tama, hal itu menyangkut hipersensitivitas. Faktanya adalah bahwa banyak orang pada komponen utama obat tersebut dapat memiliki reaksi alergi yang terus-menerus. Organisme berbeda, jadi tingkat kerumitannya adalah individu. Oleh karena itu, dalam hal apapun sebaiknya Anda menerapkan obat ini dengan adanya hipersensitivitas pada setidaknya satu komponen. Anak juga sebaiknya tidak menggunakan obatnya, tapi pembatasan ini hanya berlaku sampai 12 tahun. Anak-anak yang lebih tua dapat menggunakan obat itu sepenuhnya, tapi terlepas dari kenyataan bahwa tidak hanya kontraindikasi, tidak disarankan menggunakan obat sendiri. Selalu ada resiko komplikasi serius, secara khusus jika seseorang tidak yakin bahwa obat tersebut tidak akan menyebabkan dia alergi terhadap reaksi yang kuat. Salisil Simpaste adalah obat kualitatif dan efektif yang bisa membawa tidak hanya bagus, juga membahayakan. Samping pasta salisilat sen, hal ini terutama disebabkan oleh manifestasi reaksi alergi, bisa gatal, terbakar, dan nyeri di tempat aplikasi. Tidak ada yang mengerikan dalam fenomena ini, cukup hanya membuang sisa pasta dari area yang rusak dan gejala akan surut. Jika seseorang tidak merasa lega, Anda harus mencari pertolongan medis dari dokter. Secara umum, dalam situasi apapun, konsultasi spesialis tidak akan berlebihan. Bagaimanapun, manifestasi semacam itu mungkin terkait tidak hanya dengan hipersensitivitas terhadap komponen pengobatan tertentu. Dalam beberapa kasus, suhu tubuh bisa meningkat. Situasi ini menjadi lebih serius. Kemungkinan Anda harus melakukan perawatan simptomatik. Bagaimanapun, saat mewujudkan reaksi negatif dari tubuh, Anda harus mencari pertolongan dari dokter. Kekuatan reaksi alergi bisa sangat serius. Pasta salisilat sen tidak mampu membahayakan organisme. Namun demikian, kemungkinan semacam itu selalu ada. Itulah rangkuman dari materi pasta. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi wasibil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.